Ini fundamentalnya untuk kartu-kartu seperti ini itu di mana kok? Dari seberapa sulit untuk dapat kartu ini kan? Scarcity-nya ya, scarcity-nya, kelangkaan. betul, kelangkaannya. Siapa yang tahu sih dulu si Charizard lama itu yang dulu mungkin dipakai buat main tepok-tepok kalau zaman dulu gitu kan. Sekarang harganya ya mungkin bisa beli rumah kalau gara-gara itu. Paling murah berapa kok beli? Ratusan ribu ada, yang puluhan ribu juga ada. Yang mahal? Ya saya punya itu di 2025. Beli 10 juta, jual di 12 juta. Oke dong 20%. Sekarang harganya 40-50 juta. Oke. Gitu. Dia berapa hari lalu habis nge-love sama aku. Iya. Kesel banget dijual waktu itu. Nyesel, kok mau lihat porto saya nggak kok? Kok Peter datang ke sini tiba-tiba pakai baju Arsenal. Kebetulan saya sukanya Kok Peter, Ci Olive, ini ngeri banget. Ini kalau misalnya ngelihat ISG kayak sekarang, sepertinya banyak orang yang mulai mencoba mencari diversifikasi tempat kemana orang menyimpan uangnya lah atau menyimpan store of value lah. Jadi aset yang jadi store of value. Dan saya banyak ngelihat juga ditanyain juga, cek kartu Pokemon kayak gitu. Dan kebetulan Ci Olive cerita tuh waktu itu bahwa Ko Peter itu koleksi banyak kartu Pokemon. Saya mau to the point aja nih kok. Kalau misalnya saya mau mulai untuk satu bundle kartu Pokemon itu harganya berapa? Itu kan kalau nggak salah isinya 10 ya? Ya. 10 kartu itu harganya berapa dan masing-masing ini bisa saya jual berapa? To the point aja Pak. Orang market maunya cari cuan ya. Kalau tadi yang Gabi bilang kan berarti mau brewek lah ya, mau buka pack. Betul, ya kan ya, mau buka pack ya. Tapi sebelum ke sana sebenarnya sih kalau buka pack itu kan berarti kita gacha, artinya kan belum tentu yang kita buka ada kartu yang kita chase atau kita cari atau yang paling mahalnya lah kalau kita mau bicara cuan lah gitu kan ya. Kalau gacha itu apa? Gacha itu kayak satu ya istilah kalau ibaratnya apa ya undian lah ya, cari gitu buka lah ya gitu ya. Kayak atau misteri kan kita nggak tahu, kayak itu kayak blind box lah mungkin blind box. yang lately mungkin lagi hype kan kayak blind box tuh banyak kan, jadi kita nggak tahu isinya apa, kita harus buka. Nah tadi kalau ditanya satu pack isinya 10 nggak, kayaknya tergantung setnya juga. Kan ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia juga tuh. Bahkan ada bahasa-bahasa lain lah, Thailand dan segala macam. Tapi mungkin di Indonesia yang paling common itu Inggris, Jepang, dan Indonesia gitu kan. Nah kita mau yang mana dulu nih? Memang kalau dari sisi value, Inggris dan Jepang memang lebih tinggi pasti dibanding Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena memang yang bahasa Indonesia lebih banyak dipakai untuk gamenya nih. Karena kan permainan game itu kan ya, permainan game Pokemon lah gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau menurutku sih membuka pack itu agak sulit untuk dapat cuannya nih gitu. Gitu. Jadi biasanya kita saranin lebih baik beli aja kartunya yang sudah jadi udah tahu nih misalnya kartu yang kita suka, contoh Pikachu misalnya. Pikachu yang promo misalnya gitu ya, Jepang, bahasa Jepang, ya udah kita cari either di marketplace atau di event gitu ya. Kartu itu dan kita beli. Nanti kita tunggu di waktu tertentu. Biasanya memang kalau memang kartunya potensi akan naik. Karena kalau kita buka pack kan namanya itu kan masih chance-nya 50-50 lah bisa dibilang. Ya kalau dapat, kalau enggak sudah misalnya harga kartunya yang kita chase 1 juta, kita sudah habis buat gacha misalnya 1.500.000. Akhirnya kan bukannya untung, mungkin nanti 2-3 tahun lagi kartunya jadi 3-4 juta mungkin ya kan, nggak ada yang tahu ya gitu kan. Jadi kalau untuk buka pack sih menurutku sih nggak bisa tujuannya untuk cuan ya gitu, untuk untung gitu. Nih soalnya aku beberapa waktu lalu lihat konten dari salah satu influencer. Dia influencer yang suka sharing tentang miles tiket gitu. Terus dia bikin konten brewek ceritanya. Pokemon. Iya. Tapi langsung kayak gini di depannya, kita lihat ya, aku beli 1 pack ini bisa cuan berapa.
Oke. Jadi ya dia beli paket tuh aku lupa berapa 500 atau 600 ribu. Jadi dia itu yang buka satu, ternyata pas terakhir kita nggak dapet apa-apa. Jadi kartunya itu misalnya kayak satu kartu dihargai 50 ribu atau berapa 20 ribu. Jadi ujungnya minus 150 ribu. Jadi sebenarnya ini harus diluruskan kesalahan berpikirnya bahwa brewek itu ya buat cari cuan gitu. Karena menurut aku kalau brewek itu ya untuk cari fun-nya aja. Siap. Gitu. Jadi itu kayak yang mungkin kalau yang trading card yang familiar buat saya, kok itu bola sama NBA. Ya, Kayak betul. Gitu. Jadi sama lah, mirip lah. Sebenarnya mirip. Kalau bola atau NBA atau sports lah ya, itu kan carinya yang number atau yang ya pokoknya ada sosok yang kita cari lah misalnya gitu kan, atau one of one bahkan gitu kan. Tapi kan chance untuk dapat itu atau pull rate-nya itu kita nggak pernah tahu gitu kan. Pull rate itu artinya persentase untuk kita dapat si kartu yang kita cari gitu kan. Menghabiskan berapa uang? Betul gitu. Dan kartu sports biasa boxnya memang lebih mahal, jauh lebih mahal dibanding box Pokemon bahkan gitu. Kalau Pokemon satunya berapa? Macam-macam sih sebenarnya. Kalau yang set-set baru sekarang ya makin mahal ya dia mulai start. Tapi kalau yang box-box Indonesia mereka keluar mungkin sekitar 650 sampai 800 ribu lah ya. Itu yang Jepang? Indonesia. Yang Indonesia. Jepang dulu aku mulai main dia di 700 ribuan. Sekarang mungkin mulai bisa 2-3 juta. 2-3 juta, nanti dia biasanya slow down, turun, nanti naik lagi barusan gitu. Kalau Inggris lebih mahal lagi gitu, karena Inggris ada yang mereka nggak punya booster box, jadi mereka punyanya Elite Trainer box kayak gini, isinya 9 pack ya atau gitu, terus atau yang booster bundle yang kecil-kecil, isinya 6 gitu. Jadi ya, dan kayak misalnya satu booster bundle mungkin bisa sekarang 2,5 juta, 2,6 juta, isi 6. Jadi per pack-nya tinggal dibagi deh ya, kira-kira berapa gitu. Tapi kan balik lagi tergantung setnya apa, gitu. Dan untuk setnya sendiri kita nggak tahu tuh ya kita dapatnya apa, karena konsepnya untuk bukanya, bukanya kita nggak tahu. Karena konsepnya betul. Blind box ya. Memang kalau kayak box Indonesia atau box Jepang, satu box biasanya jaminan tuh ada satu secretnya pasti dapat. Tapi secretnya kan banyak juga. Dari satu set tuh beberapa secret. Terus ada art rare-nya apa, pasti dapat tuh. Tapi kalau Inggris sama sekali nggak bisa di mapping biasanya. Gitu. Jarang bisa mapping gitu. Jadi nggak ada garansi. Misalnya kita beli satu pack yang isi 10 itu nggak ada garansi bahwa kita akan dapat minimum satu rare card. Kalau Jepang kalau satu box beli pasti dapat. Pasti dapat. Kalau tapi kan satu box. Nah, tapi kan di satu set itu nggak semua kartu harganya mahal. Mungkin ada 1-2 yang dicari orang banget, itu yang akan mahal. Gitu. Kalau Jepang pasti gitu. Indonesia juga seperti itu yang saya tahu. Tuh kalau Inggris enggak. Nah, makanya that's why kartu Inggris secara value lebih mahal, walaupun juga ada beberapa kartu Jepang yang sekarang udah nyusul lah, karena populasinya juga nggak banyak, boxnya udah lama, nggak bisa dicari juga, boxnya udah makin mahal kalaupun ada gitu. Gitu sih. Tapi saya akan bermain ke sini kok, saya akan coba tanya-tanya lebih dalam soal ini, cuman saya penasaran mulai dari kapan, dan mulai dari kapan pertanyaan juga buat Ci Olive, kan istilahnya ini kayaknya bukan mainan murah ya Ci ya. Untuk satu lembar kartu bisa mengeluarkan paling murah berapa kok beli? Ratusan ribu ada, yang puluhan ribu juga ada. Yang mahalnya? Ya berapa juta lah gitu. Satu lembar. Satu lembar kartu 8 juta. Beberapa juta. Itu komputer approach-nya seperti apa ke Ci Olive sampai mengizinkan? Enggak, jadi itu waktu itu sebenarnya kan rumah kita tuh suka dipakai ngumpul sama teman-teman. Kita tuh suka ngundangin karena kita suka main board game. Ya, terus waktu itu tuh sempat kayak happening pas Isospeed ke Jakarta. Tuh aku penasaran kan, Isospeed tuh siapa kayak gitu. Jadi aku sempat ada nonton live dia yang dia ke Jogja itu. Minggir lu miskin. Iya itu. Terus aku gini, ini siapa ya? Terus ternyata dia tuh kan streamer game. Nah, pas aku lagi ngumpul sama suamiku, sama ada teman kita juga, kayak lagi ngomong-ngomong gitu, waktu itu juga lagi happening si Lisa Blackpink Labubu tuh loh. Iya, kita jadi kayak ngomong, kayak gila ya dunia game ini bener-bener
global banget gitu, duitnya tuh ada di situ gitu. Kita lagi ngomong-ngomong kayak gitu aja, terus akhirnya teman kita satu ternyata dia udah kayak Pokemon gitu ya. Dia koleksi lah gitu. Suka jual beli di salah satu aplikasi gitu kan, banyak yang jualan, banyak yang bikin mini game, dia main tuh. Nah kalau aku sendiri mulai belinya sebenarnya setelah dengar itu kan ada ikut lelang-lelang lah untuk sepatu. Dulu aku sih suka kumpulin sepatu. Terus berapa, sorry? 2024 itu, 2024. Berarti sekitar 2 tahun lalu lah, 2,5 tahun lalu lah kurang lebih. Mungkin Jordan ya? Ya, pasti Jordan dulu. Pokoknya ada beberapa yang aku kumpulin lah, Danglo dan itu aku kumpulin juga gitu. Nah, si lelang ini sebenarnya di Instagram awalnya. Nah, terus dia masuklah ke satu aplikasi lokal untuk lelang yang namanya Deal Dulu. Nah, ikutan lah masuk, download lah karena dia bilang dia mau live di situ. Ya udahlah, ikut lihat. Nah, ternyata di aplikasi itu seller-seller lainnya itu jualan kartu Pokemon. Kan kita scroll aja lihat gitu. Itu mirip-mirip sama TikTok ya kali ya. Cuman dia khusus untuk lelang atau jualan gitu si sellernya gitu. Nah mulai tuh lihat-lihat, ya jadi ingat-ingat juga ya dulu main Game Boy-nya dan segala macam gitu. Beli deh Pikachu, beli 1, 2, ya murah-murah. Awalnya juga startnya kayak berapa puluh ribu, kan dikirim terus ya, terus. Istilahnya check out terus, Cuma kan mulai banyak. Ini buat apaan ya gitu, terus mulai beli satu ikut game gitu ya, gacha gitu kayak blind envelope lah gitu. Jadi kita pilih angka dapat apa, dapat tuh kartu graded gitu kan segala macam. Nah setelah berapa bulan ya, mungkin sekitar 2 bulan, mulai banyak ya, jualnya kemana nih? Nah datanglah ke salah satu event di mall, kenalan sama satu orang, dia bilang jual aja di ini kok di Facebook, dia bilang gitu. Jadi ada komunitasnya di Facebook ternyata. Iya. Memang udah pernah dengar dan pernah dikasih tahu jual aja di Facebook. Cuma kan kita nggak tahu caranya ya. Dan Facebook jujur aja aku udah lama ninggalinya nih gitu ya, nggak main gitu ya. Tapi ya tetap punya gitu kan, karena kan binding sama Instagram, yang lain-lain kan gitu. Ya udah deh akhirnya buka lagi, masuk join ke komunitasnya, start jual tuh. Itu November 2024 seingatku, itu pertama kali ngepost jualan. Lelang pas itu. Jadi baca-baca dulu, cara lelangnya gini. Kita lelang tuh, aku lelang kartu pertama PS10 Greninja Jepang gitu. Jadi itu dilelang, ngebid tuh orang. Beli kartu itu sekitar 1,8 juta. Jual itu sekitar hampir 5 juta atau 5 juta gitu, aku lupa gitu, sekitar 5 juta deh gitu. Dibeli sama salah satu kolektor yang udah lumayan lama lah, lebih lama dari aku lah ya gitu ya, yang beli gitu. Nah sampai sekarang si pembelinya jadi temen tuh, temen sharingku untuk ini kita next beli apa ya gitu, untuk analisa Pokemonnya gitu. Awal-awal juga sempet juga kalau kita liburan ke Malaysia kerja ini berhenti di itu kan, kalau di Malaysia ada kayak gacha box gitu ya. Ada vending machine, itu beli pack ya. Ya ampun. Nah tapi itu ya, makanya juga diojok-ojokin kan, ayo pilih, salah deh. Menarik. Saya penasaran kalau misalnya ini istilahnya ya kan, Ci Olive juga dikenalnya sama publik sebagai mungkin tokoh finansial literacy lah kayak gitu loh. Ini fundamentalnya untuk kartu-kartu seperti ini itu di mana kok? Apa yang membuat kartu ini mahal? Apa yang membuat kartu ini murah? Apakah dari karakter dari si gambarnya kah atau apanya? Kalau mahal atau enggak, betul pasti dari seberapa sulit untuk dapat kartu ini kan. Scarcity-nya ya, scarcity-nya, betul, kelangkaannya. Cuma kan kita mau bicara yang mana dulu nih? Bicara kartu mentah, raw, atau PSA, atau mau boxnya nih, atau setnya. PSA itu apa? PSA itu grading company yang menggrade kartunya itu. Nanti dia akan kasih skor 10 kah, 9 kah, 8 kah, semakin tinggi, semakin ibaratnya kartu ini perfect lah. Dan digraded, ditaruh
pelindung lah untuk kartunya, plus ada angkanya, ada skornya. Oke. Itu tadi kan kok Peter juga sempat ngasih lihat ke saya juga kan, itu di box-boxin kayak gitu. Yang ini kan kalau mungkin di saham ya Ci, ini kayak MSCI mungkin ya, lembaga rating ya. Jadi dia yang menilai apakah kalau di saham nih mungkin foreign inclusion factornya berapa. Moody's kayak gitu. Jadi PSA itu gimana skemanya kok? Jadi misalnya kita punya kartu nih, gimana cara kita mau ngerating kartu kita? Jadi kalau di Indonesia biasanya kita kirim ke middleman-nya di sini, gitu. Jadi ada middleman-nya di sini juga, ada beberapa lah middleman di sini. Dan graded company ini nggak cuma PSA ya, jadi ada yang lain-lain juga, ada Beckett, ada Tag, ada CGC juga gitu. Jadi macam-macam. Tapi yang paling dikenal dan yang paling saat ini, kalau kredibel semua lah. Gitu. Cuma lebih liquid tradingnya mungkin ya saat ini, dan di Indo juga masih taunya pokoknya maunya PSA deh gitu. Padahal sebenarnya yang lain-lain juga nggak kalah bagusnya gitu. Karena sebenarnya fungsinya graded yang aku tahu sih itu untuk ngelindungin kartunya, karena kita punya satu kartu, kita mau lindungin untuk karena yang kita koleksi kartunya bukan PSA-nya sebenarnya. Gitu kan. Nah, kalau ditanya gimana caranya, biasanya kita ke middleman-nya, kirim kartunya, nanti mereka akan kirim ke US gitu. Walaupun ada sekarang di Jepang juga PSA itu. Jadi ada Jepang, ada US, kalau nggak salah ada Hong Kong juga gitu. Nanti mereka akan kirim kartunya ke sana, dan biasa kirimnya nggak satu ya. Jadi nunggu beberapa banyak, nanti satu batch dikirim. Bisa satu, tapi biasanya harganya lebih mahal gitu. Berarti untuk menggrading pun itu butuh modal. Butuh modal dan butuh waktu. Prosesnya lumayan lama gitu, karena kan dia ngantri di sana, dicek, belum pengiriman juga, masuk ke Indonesia lagi kan ada cukai lagi, itu lumayan lama. Mungkin cerita pengalaman saya yang saya kirim kartu yang buat Bang Radit itu berapa lama PSA? Itu kan gini, dulu pas awal-awal mulai itu ya pokoknya 3 bulan, 4 bulan pasti kembali. Gitu. Nah sekarang lebih lama, kenapa? Karena makin banyak, hype-nya makin banyak. Makanya PSA sendiri kalau nggak salah kemarin bikin pengumuman, ini kan perusahaan ya, bahwa dia minimal kalau nggak salah 90 hari baru kembali. Hampir 3 bulan, betul. 4 bulan. Aku ada satu lagi grading satu kartu, itu udah pakai yang express tuh, yang harusnya SLA-nya itu sebulan lah. Tapi ini udah 3 bulan, udah keluar hasilnya, gitu, hasilnya udah keluar. Jadi hasilnya itu ditulis tuh, oh kartu kamu PSA 10, oh kartu kamu misalnya PSA 9 gitu. Nah itu udah keluar, tapi pas kirim ke Indonesianya, mungkin ya nggak tahu. Sekarang kan lagi agak chaos, jadi agak terganggu lah gitu pengiriman segala macam. Gitu. Untuk biaya ngerating sendiri itu ada gambaran nggak? Kalau PSA, kalau kirim PSA biasa ya, itu sekitar 500.000, 600.000. 500.000, 600.000. Kalau kopi tersendiri nih, misalnya kartu yang seperti apa kok yang layak di, istilahnya ini kan kita ngemodalin dulu supaya bisa, saya nggak tahu nih logiknya seperti apa, benar atau enggak nih. Kalau misalnya kita punya kartu yang potensi hype, kita beli, kita PSA-in, habis itu datang ke Indonesia dengan ekspektasi bahwa ini udah akan jadi lebih mahal nih. Betul. Naiknya berapa kali lipat tuh biasanya? Jadi ada 2 kartu yang aku lagi grading. Yang satu aku agak beruntung lah ya, buka pack itu set baru Phantasmal Flame itu Charizard. Itu mungkin buka sekitar 10 pack. Berarti modalnya pas itu mungkin baru keluar 190.000 per packnya, berarti sekitar 1,9 juta. Dikirim ke sana, expect-nya PSA-nya itu sekarang posisinya mungkin di 30-an juta gitu. Cuma itu aku pakai Express tuh. Express itu sekitar modalnya 3 juta. Berarti in total modal kurang lebih 5-6 juta lah. Gitu. Nah sekarang secara harga kan kita pakai aplikasi ya untuk lihat market price-nya kira-kira berapa, itu di 30 gitu. 30 juta market price-nya. Terus ada satu kartu lagi Mewtwo Rocket, itu aku beli kartu tuh, jadi temen yang punya, dia mau jual aja karena malas nungguinnya. Kalau di grading, beli mungkin sekitar 10 juta, grading tapi pakai jalur yang biasa lah ibaratnya. Itu habis, ya itu habisnya kan sekitar 500-600 ribu, tapi ada
Kalau misalnya yang jalur biasa itu karena kartunya agak mahal, ada value maksimumnya. Kalau lewat value maksimum kartunya, dia akan bayar upcharge tuh. Jadi ada upcharge-nya lagi, sekitar jadi 1 juta lah kurang lebih, gitu. Maksimum. Jadi kita misalnya ada satu kartu nih, kartu raw gitu ya, Charizard misalnya atau Pikachu gitu. Kita kirim yang biasa nih, kalau nggak salah max value-nya itu kalau di atas berapa ya, 3-5 juta aku lupa juga ya, harus lihat di websitenya. Itu kalau kita dapat PSA 10, kita harus bayar tambahan uang gitu, karena harga kartunya itu melewati batas maksimumnya kalau pakai yang biasa gitu. Melewati batas. Ya, karena mereka tuh punya beberapa package lah. Kalau pakai package ini, maksimum value kartunya nanti yang di grading sekian gitu. Nanti kalau misalnya dapat 10 kan, misalnya harganya naik nih, udah harga marketnya, mereka nanti charge kita lebih. Gitu. Enak juga ya sebenarnya, jadi berubah ratingnya. Makanya saya kepikiran apa dibanding koleksi kartunya, saya cukup teliti kok untuk menggrading itu. Tapi ada beberapa orang Indonesia, mereka temen juga gitu ya di Magelang atau di Bogor, itu mereka bikin brand gradingan sendiri. Oh gitu? Iya gitu. Jadi mereka bikin semacam brand untuk melakukan grading juga. Jadi di slab semua, tapi di lokal. Nah, cuma memang yang belum sama adalah mungkin kan coveragenya kalau biasanya kan udah seluruh dunia nih. Seluruh dunia. Dan di eBay udah ibaratnya udah banyak tuh beredar. Jadi orang kira-kira tahu nih harganya bakal sekian. It means akan jauh lebih liquid. Betul. Istilahnya nggak ketika kita simpan pun kita tahu. Ketika kita jual ada kok pasti yang ngambil gitu. Oke, saya penasaran tadi Ko Peter juga sebutin, emang harga acuannya ada chartnya kok? Ada. Jadi kita pakai aplikasi biasanya. Yang paling umum orang pakai price charting namanya. Itu aplikasi. Boleh lihat contohnya kayak Nanti gimana? kita capture, kirim juga buat Boleh, iya. Price charting itu seperti ini. Dia misalnya kartu apa ya, kita langsung. Dan dia bukan cuma untuk Pokemon ya, jadi yang lagi hype. Oke, kita pakai yang lagi hype di Indo maksudnya. Iya. Nanti suruh di screen capture yang itu ya. Kita lihat dulu ya. Ini kartu Charizard yang aku bilang aku lagi kirim, tapi belum balik-balik. Oke. Jadi ini kan Charizardnya, ya kan? Ya, dia ini ada ungraded. Sebentar, boleh, bentar ya. Iya. Kita share recording biar. Boleh share lebih itu. Benar. Okay. Ulang dari yang ini kartu yang aku bilang aku. Iya, boleh. Konten banget ya. Benar. Oke. Yang aku bilang aku kirim. Thank you banget Jolly. Oke. Siap. Oke. Jadi ini kartu Mega Charizard Phantasmal Flame yang aku lagi kirim ke PSA ya untuk di grading. Jadi di price charting ini kita bisa lihat ini kartunya ya kan. Biasanya kita masukin nih Mega Charizard numbernya. Jadi di bawah kartu itu ada numbernya dia. Ya kan? Ini dia seri 125 tuh. Di seri ini kartu nomor 125 ibaratnya gitu. Nah, ini kita bisa lihat ungraded-nya. Berarti kartu yang belum digraded atau kartu raw-nya gitu kan. Nah, dia ada list last sold-nya berapa aja di sini. Ya, dan last sold itu berarti transaksi terakhir lah, itu berapa? Di eBay. Ya, kebanyakan dia ambilnya dari eBay, walaupun ada beberapa yang lain juga lah, TCG Player dan lain. Nah, kita juga bisa lihat PSA 10-nya berapa? 29,5 average-nya. Last sold-nya di 29,51, terus sempat 29,9 dan sekian. Nah, selain PSA tadi yang aku bilang nih, dia ada Beckett juga nih. Nah, ini Beckett tuh dia punya top tier-nya itu di Black Label. Tapi ya, again Black Label ini sedikit banget populasinya biasanya. Gitu. Harganya pun 210 juta. Gitu. Jadi saking sulitnya untuk dapat Black Label itu. Tapi dia juga punya Beckett 10. Nah, ini CGC 10 Pristine, Beckett BGS 10. Jadi ada harganya semua nih di sini nih.
Nah, charge-nya biasanya karena ini kartu baru, jadi belum gitu terlalu banyak tuh. Dia sempat mulai di sini, ini kan baru 3 bulan dia kurang lebih, gitu. Gila Ci, ini udah kayak Ada nggak ini saham kartu ya? lama yang kayak 2 tahun terakhir mulai chartnya? Aku juga soalnya nggak ngerti mumpung lagi. Yang kayak 2 tahun lalu sebenarnya nggak seberapa, Aku sih, tapi sekarang lagi naik. Ya, jujur aku jarang pakai para charging. Salah satu referensi, cuma aku pakai satu aplikasi yang memang aku langganan, namanya Membership gitu? Iya, kayak subscribe gitu sih, namanya Collector. Jadi di Collector ini itu lebih apa ya? Kayak aplikasi Bitcoin Ini ada satu kartu yang aku punya gitu ya, koleksian gitu ya. Chartnya begitu banget tuh. Jadi ini kita bisa lihat dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 maksimumnya dia pertama kali keluar. Jadi kalau kita baru tahun 2025 akhir gitu. Jadi ini pas pertama kali keluar dia 5 juta. Ini graded ya. Ini ada raw, ada graded. Jadi kita lihat gradednya aja ya. Pertama kali keluar tahun berapa tuh? 2023. 2024 lah. Harga berapa? Di 5 juta. Sekarang posisinya harganya di 46 juta. Aduh. Gitu. Dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Tapi ya kita bisa lihat nih movementnya dia kenapa kok ini turun atau apa, itu biasanya kalau kita kulik bisa ketahuan. Ada apa sih pas itu gitu. Iya. Gitu. Tapi secara linear ya posisinya naik. Gitu. Pokoknya dia gitu. Dan kita di sini bisa lihat populasi kartu ini ada berapa sih PSE10-nya? Populasi kartu it means Volume barangnya ada berapa banyak? Ada berapa banyak? Iya. Gitu. Karena kalau misalnya kayak gini nih kok, ini mungkin karena saya di saham, ini kan kalau misalnya volume terus bertambah seharusnya makin turun kan. Iya. Nah, tapi ada beberapa kartu, contohnya mungkin yang paling hype, mungkin pada tahu ya si Reza Arab sempat beli Pikachu dengan grey headnya dia, Van Gogh lah gitu bilangnya. Itu populasinya banyak sekali. Tapi sekarang saya punya itu di 2025, beli di 10 juta, jual di 12 juta. Oke dong 20%. Dalam waktu berapa minggu doang, karena aku pikir ini populasinya banyak, lepas aja lah. Sekarang harganya 40-50 juta. Gitu. Dia berapa hari lalu habis ngeluh sama aku. Nyesel banget dijual waktu itu. Nyesel, kok mau lihat porta saya kok? Iya. Jadi itu karena banyak kolektor baru dan memang ya karena Pikachu dan itu kan Van Gogh itu inilah ya relate sama ada museum lah gitu dan segala macam lukisan. Jadi banyak banget yang mau punya itu gitu ya. Nah, beberapa sih bilang wah udah ketinggian, tapi beberapa masih beli aja. 40 juta dibeli gitu. Ya? Iya benar. Itu mungkin ini game yang sama dengan yang dimainkan sama kalau di Indonesia ada lohan, batu akik dan segala macam. Mungkin kalau digitalnya ya ke trading cards ini. Karena saya sendiri juga tahu trading cards itu pertama kali dari Gary V. Jadi Gary V bilang bahwa dia sports ya, NBA. Ya. Kalau NBA saya lumayan ngerti di mana mesin pumpnya untuk harga dari playernya sendiri. Kalau playernya mainnya bagus, prestasinya oke, ini trading cardsnya akan lumayan nih kenaikannya. Cuman kan kalau misalnya untuk ini kalau nggak salah One Piece ya sekarang yang lagi happening lagi. Jadi Pokemon dan One Piece itu fundamental pumpnya di mana itu kalau boleh tahu? Jujur sih aku nggak tahu juga secara pasti ya, tapi yang pasti kan yang ngepump ya orang-orang yang di dalam itu sendiri pasti pertama kolektornya sendiri. Yang punya barang ya? Betul, yang punya barang. Kalau menurutku sih itu main faktornya lah. Terus juga ada beberapa asumsi lah ya gitu. Kalau misalnya mau ada set baru keluar dengan karakternya Pikachu misalnya, nanti semua Pikachu yang lama akan berbondong-bondong naik harganya. Atau misalnya set baru, ini kan tahun ini itu Pokemon tuh celebrate 30 tahun. Ya di 2026. Ada edisi khusus berarti? Ya, jadi semuanya nanti ada stamp 30 tahunnya gitu. Nah, di 2021 itu kan celebration di 25 tahun.
Nah, pada saat 25 tahun untuk keluar, yang 2000 yang celebration 20 tahun, itu harga box, kartu, semua tiba-tiba melonjak tinggi. Oke. Nah, artinya pada saat masuk ke sini ke 2026 celebration 30 tahun, Iya. yang 25 tahun ini semuanya ke pump karena banyak yang beli. Benar, Gitu. benar. Jadi makanya tadi aku bilang yang bikin ini naik atau turun sebenarnya ya si komunitasnya ini sendiri. Oke. Gitu. Ya ujungnya apakah akan bertahan lama atau enggak ya balik lagi ke komunitasnya kuat atau enggak. Oke. Cuma kalau aku lihat sekarang Indonesia di Jakarta lah atau kota besar tuh banyak bikin event kan offline dan itu sebenarnya bagus tuh karena bener-bener liquid tuh jalan jual belinya jalan tradingnya jalan Oke. mulai banyak ketemu lah gitu. Banyak yang main game juga kan. Iya. Karena kalau kita nonton YouTube ya di US ada beberapa lah YouTuber terkenalnya yang di Pokemon itu mereka vending hampir tiap minggu mungkin di tiap maksudnya jadi vendor lah. Oh, Jadi vendor jualan dia sambil streaming dan segala macam jualan beli ya sama mereka mencoba untuk bikin Pokemon ini positive vibe gitu loh. Oke. Jadi sama anak kecil dia kasih pack, dia kasih kartu atau apapun itulah. Jadi menurutku komunitasnya sendiri sih yang jadi penentu utamanya untuk ngepam atau enggak satu kartu ini sih gitu. Karena nggak ada karakter realnya kan. Bener. Kalau pemain basket, pemain bola, dia jadi MVP misalnya gitu kan, atau misalnya dia mainnya bagus, triple double terus, ya mungkin kartunya naik gitu. Kartu rukinya pasti naik gitu kan. Kalau Pokemon agak sulit ya gitu. Bener, iya karena kita nggak ada tolak ukur. Iya, kecuali mungkin kartu promo. Kartu promo mungkin. Misalnya kartu promo itu kan Pokemon ini sering collab lah sama beberapa brand. Ya sama terakhir sama fast food McD lah gitu kan. Oh gitu. Tapi ya again nggak terlalu naik juga sih. Sempat naik banget terus turun jatuh sampai sekarang belum karena terlalu banyak populasinya. Jadi terlalu banyak orang spekulasi belinya langsung banyak gitu kan. Iya. Nah tapi ada juga promo-promo yang sama brand-brand lain lah gitu. Jadi ada stemnya gitu sama Pikachu itu ada di Jepang sama Airlines Ana gitu kan. Atau Pikachu batik tuh yang di Garuda segala macam. Itu kan dulu kartu gratis dibagi-bagi. Oke. Sekarang harganya mungkin satu kartu itu bisa 200 sampai 400 ribu. Oke. Iya, Dari kartu gratis. Gratis gitu. Jadi dulu nggak ada yang lihat, sekarang tiba-tiba naik gitu. Jadi ada memang banyak elemen surprise-nya sih. Itu yang aku seneng. Jadi kita punya beberapa kartu yang mungkin orang nggak suka saat ini ya. Ntar beberapa bulan kemudian tiba-tiba hype gitu. Aneh gitu. Oke. Itu menarik. Tapi saya penasaran nih kok. Ini kan berarti kita kalau misalnya untuk si kartu sendiri scarcity-nya ini yang mungkin bisa dibilang cukup menentukan ya. Jadi kalau misalnya kartu ini langka itu mungkin Pasti. akan jauh lebih tinggi ya. Itu di apapun seperti Pasti, itu kan. iya. Yang rare itu akan Yang lebih langka tinggi. pasti tinggi. Kalau sekarang yang paling rare tuh apa kok? Top 3 lah. Ya number one-nya harusnya sih kartunya Logan Paul ya. Yang kemarin laku Iya. fantastis ya. Iya. Cuman itu menurut Kopiter sendiri itu real nggak? Real apanya nih? Kartunya real. Sorry, bukan kartunya. Trade tersebut iya. real nggak? Itu juga aku Jadi, pernah nanya iya. sama dia. Teori konspirasi dong kita. Mungkin bukan konspirasi karena bisa jadi seperti ini. Mungkin mereka datang barengan, itu kan sering terjadi lah ya di aset-aset yang digoreng, datangnya barengan, salaman, lakunya segini, padahal nggak ada uang yang bertransaksi, simply karena mereka menguasai supply. Jadi mereka memastikan deal tersebut terlihat sama publik. Menurut Kopiter Ya, itu. berarti menurut keyakinan saya nih ya. Menurut keyakinan saya nih, kalau ngelihat itu sih ya kemungkinan sih memang ada arrangement khusus lah, karena kan itu harganya sangat-sangat ya ibaratnya fantastis lah, gitu ya. Yang harus dilihat kan sebenarnya Logan Paul ini kerjasama dengan Goldin, gitu kan ya. Ini kan perusahaan yang memang kerjaannya ngelelang barang-barang collectible, gitu. Dan di sana ada Netflix juga, which is
elemen entertainmentnya juga besar gitu. Logan Paul kan terkenalnya dari wrestling kan, WWE, which is juga itu wrestling yang ibaratnya entertainment kan. Jadi banyak kecocokan nih semuanya gitu, dan Goldin sendiri itu kerjasama dengan eBay juga, gitu, which is salah satu marketplace yang paling banyak buat trade and sell atau buy and sell kartu Pokemon atau TCG lah gitu. Jadi kalau ditarik benang merahnya semua ya mungkin bisa jadi revenue-nya atau uangnya ini nggak cuma sekedar jual beli kan gitu, tapi ada elemen-elemen dari lainnya ini yang mungkin ya kontraknya seperti apa gitu, karena memang mahal banget gitu loh untuk satu kartu sekitar berapa? 16 juta ya, 16 juta US dollar. Mungkin kayaknya agak ngeri juga gitu ya. Walaupun ya mungkin aja, karena kan kalau kita lihat kayak lukisan deh, kan banyak banget ya orang kalau lelang itu serem-serem lah gitu. Dan ini ya dibuat kayak show lah gitu, buat show. Tapi buat kita yang memang ibaratnya ikutan koleksi gitu ya, walaupun secara mikro gitu ya, secara lebih kecil, itu jadi kayak tipping point gitu. Pada saat itu tembus ke 16, itu mulai banyak orang masuk dan orang banyak kelirik karena Netflix juga gitu. Jadi orang yang nggak tahu pun mulai lihat, wih ada kartu harganya segitu. Dulu beli 5 juta US. 5 juta US aja udah mahal banget itu mereka gitu kan. Buat kartu gitu. ya. Buat kartu gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau dibilang sekarang yang paling mahal, paling rare ya itu harusnya ya, karena punya banyak sejarah gitu ya. Yang kedua ya mungkin kayak Charizard base set yang tahun lama lah ya gitu. Itu juga lumayan rare lah. Si Charizard ini kan memang satu tokoh yang satu karakter yang suka, orang banyak yang suka lah gitu. Jadi lumayan juga rare lah. Itu kan itu nomor 2. Kalau nomor 3-nya tadi lanjut jawab yang tadi agak lumayan banyak sih. Cuman aku sih prefer lihat kayak Gengar fosil namanya. Ya itu juga dari Legendary Collection yang PS10 itu lumayan rare lah gitu. Walaupun banyak yang lain-lainnya gitu. Berarti harus dipastikan bahwa kartu ini itu harus PS10 dulu ya? Enggak juga. Kalau di luar sebenarnya lebih ya orang nggak terlalu inilah. Walaupun memang kalau lihat harganya pasti akan jomplang ya. Benar. Gitu. Tadi kan ya tapi kalau di Indonesia memang kebanyakan dari kita memang prefer pegang yang 10 deh, gitu, supaya harganya juga lebih kejaga gitu. Lebih liquid. Ya, kalau misalnya nggak 10, mungkin baiknya punya raw-nya aja, jadi kartu mentahnya aja, nggak usah di grading gitu. Kayak ini ya, Mas Antam sama Mas Cukim. Persis. Mirip. Itu kayak istilahnya ada satu lembaga yang memberikan label. Padahal mungkin kadarnya sama, cuma karena beda harganya masuk akal deh. berbeda. Karena kalau kartu-kartu vintage atau yang lama sulit dapat 10-nya. Karena udah secara fisik udah nggak memungkinkan. Betul. Kecuali dia baru buka gitu ya packnya gitu. Tapi kan kalau pack udah lama, misalnya udah puluhan tahun, masa kartunya nggak rusak? Tapi ya serunya karena suamiku kan 2 tahun terakhir ini di kartu Pokemon, terus teman-temanku jadi pada tahu kan akhirnya gitu, terus akhirnya mereka kayak iya loh aku ternyata dulu punya koleksi gitu. Jadi dia nanya ke Peter, main ke rumah bukan ketemu aku, ketemunya dia. Jadi aku kan di kamar aja kayak kok liatin dong ini kartuku bernilai nggak gitu. Bener, karena saya juga kepikiran tuh, maksudnya jadi telepon rumah orang tua juga masih disimpan kan. Just in case ternyata tiba-tiba lakunya miliaran lumayan. Wah kalau miliaran berarti harus banyak banget ya kartunya. Atau kartunya yang di full yang bagus ya. Karena kalau kartu-kartu dulu paling ya adanya holo. Jadi kartu hologramnya kan gitu. Kalau kartu sekarang kan ada yang full art. Gitu. Jadi artnya tuh satu kartu kan. Kalau zaman dulu ya pokoknya ada non holo sama holo aja. Gitu. Hologramnya lah di boxnya itu ada hologramnya kan. Tapi sebenarnya di luar itu sisi positif yang aku lihat dia jadi ada hobi kan, hobi baru, which is ketemu teman-teman baru di komunitasnya yang
Sih aku lihat juga positif, tapi kan itu sebenarnya balik lagi tergantung dengan diri sendiri ya. Kalau mau jadi toksik di sebuah komunitas ya bisa juga gitu kan. Walaupun aset kelasnya benar, akan ada aja yang toksik. Iya gitu. Selama maksudnya dia jalannya positif, terus dia juga rajin ikut pameran kan. Ya aku sih nggak apa-apa gitu. Iya ya. Menarik. Kok to the point aja. Kalau misalnya saya mau ikutan nih, saya harus beli apa dan marketplace-nya di mana untuk saya trading itu? Yang pasti sih karena ini lagi hype banget ya, jadi harus mungkin lebih hati-hati juga beli gitu. Jadi memang dulu ya kayak di Tokopedia atau di Shopee itu pun banyak gitu ya. Cuma karena ini lagi hype, jadi muncullah kriminal ini gitu ya. Mungkin kalau mau aman, masuk dulu ke komunitasnya di Facebook dulu sih. Di situ banyak tuh yang ngepost jual ini, jual itu, dan setiap kali mau beli ya pastikan kalau bisa jangan, kalau belum kenal nggak usah direct gitu ya. Maksudnya ya lewat middleman, itu kan rekber gitu ya, rekening bersama, atau memang minta marketplace lah gitu ke dia. Atau kalau mau lebih enak lihat langsung, event kan sekarang banyak, hampir tiap minggu ada event biasanya. Mau di Jakarta Barat, Selatan, Utara, nanti next kita ada di Kelapa Gading. Terus ada juga di Emporium. Kemarin tuh sempat juga di Balai Kartini gitu ya. Tapi kalau ya 2 miliar itu kartu NBA. Gitu. Jadi bisa lihat langsung. Bisa lihat langsung gitu kartunya gitu kan. Nah, kalau memang mau mulai, pertanyaannya adalah mau mulai untuk apa dulu kan? Kalau memang untuk investasi atau ya hedging lah ya, bukan beli ya sesuatu yang mungkin promo card which is secara populasi lebih sedikit ya kan, atau kartu-kartu yang lebih lama, karena kalau kartu baru udah pasti kan masih banyak nih yang bakal dapet kan gitu ya. Tapi kalau kartu lama mungkin tahun-tahun 5 tahun lalu gitu ya, atau 10 tahun lalu kan lebih pergerakan dia nambahnya lebih sedikit. Karena untuk buka satu boxnya aja udah mahal banget gitu. Gitu. Ya, satu box itu 600.000 ya, yang tadi ya? Itu yang Indonesia, yang Indonesia iya. Jadi sebenarnya beda-beda. Kalau Indonesia range-nya di situ. Kalau Jepang ya mungkin ada yang 2 juta, 3 1 jutaan juga ada. Cuma biasanya serinya yang nggak terlalu populer lah. Tapi kalau ngebuka kan ngegacha balik lagi, menurutku sih jangan ngarepin cuan gitu. Gitu ya. Kalau mau cuan, either beli kartu yang sudah jadi atau beli boxnya dan disimpan. Beli box dan disimpan. Iya, karena box over the time akan naik gitu kan gitu. Saya boleh lihat ya? Boleh, emang boleh. Gimana gitu? Nih, silakan. Saya nggak ngerti nih. Kalau ini box yang aku bawa Elite Trainer Box atau ETB. Nah, ETB ini kalau Gabe lihat di sini ada Pokemon Centernya nih. Jadi dia ada 2 tipe. Aku harusnya bawa satu lagi sih, yang tanpa Pokemon Centernya. Cuma kan tadi hujan jadi ngeluarinnya ini aja gitu. Yang ada Pokemon Centernya, ini tuh lebih mahal dia. Kenapa ada Pokemon Centernya lebih mahal? Kalau untuk seri ini, kalau kita lihat di belakangnya itu ada kartu promonya nih. Si Snorlax lagi tidur nih. Nah, kartu promonya ada stem Pokemon Centernya. Nah, kalau yang biasa, yang tanpa Pokemon Center, kartu promonya ada, tapi nggak ada stemnya. Nah, itu jadi pembeda juga tuh. Kenapa satu stem aja bikin beda harganya agak jauh gitu ya? Mungkin ini sekarang kalau lihat chartingnya, harga satu ini. Iya, kita lihat market aja ya. Sekarang Pokemon ini ETB Pokemon Center 23 juta. Ini tadi kamu bilang lagi hype ya? Lagi hype karena kalau lihat grafiknya lagi dari berapa kok? Sorry, naik kita ambil sebulan ya, setahun gitu. Setahun dari 7 juta. Jadi 23 gitu. Hampir ini ya, 3 kali lipat. Betul. Jadi ini apa namanya? ETB namanya, Elite Trainer Box. Kenapa ETB? Sebenarnya kan ini buat kalau dibuka buat orang main kan, gitu loh. Jadi ini udah kayak satu set, ada dadunya, ada. Dan ini raw semua. Raw semua pasti. Pack, bentuknya pack dibuka gitu.
gitu. Jadi ini 151. Ini booster bundle-nya. Oke, Gitu. booster bundle nih, sorry. Serinya sama, tapi isinya itu dia ada box kecil-kecil nih di sininya nih. Oke. Nah, box kecil-kecil ini, satu box kecil itu isinya 6 pack. 6 pack. Nah, berarti ya 60. di satu bundle booster bundle ini ada 60 pack. Oke. Nah, itu orang buka aja tuh. Dapatnya apa nggak tahu. Nah, di seri ini memang top hitnya itu Charizard lagi terbang. Aku nggak punya sih kebetulan. Atau kalau Peter nggak tahu di sini ada Charizard. Nggak tahu, pasti nggak ada yang tahu. Jadi Kalau ini- kalau tahu kita kaya banget nih. Maksudnya tiap kalau kita lihat, oh ini pasti ada nih, kita buka gitu kan, pasti untung dong jadinya. Tanya-tanya suhu pacar. Iya. Ini ada nggak ada? Gitu. Dan Charizardnya itu sekarang lelangan terakhir kemarin mungkin tembus 30 something, 30 jutaan. Oke. Gitu. Nah, satu booster bundle ini sekarang harganya kita lihat aja ya di sini 36 juta kalau lihat di 36 kolektornya. juta. Belinya berapa? Eh, Kisaran aja kisaran. di bawah 17 lah di situ. Sekitar 15 lah. Kapan itu belinya? Jadi belinya nggak straightforward deal beli. Jadi aku ada satu booster box pas itu namanya Fusion Strike, itu trade jadinya. Oke. Trade nambah uang lah gitu. Iya. Karena box ini udah lumayan jarang gitu. Maksudnya yang satu Yang inner ya. satu ini. Iya, satu inner gini dengan masih plastikan itu agak jarang gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalau mau bermain kalau kita beli satuan itu bisa juga. Bisa. Kalau ini mungkin lebih Oh, kayak boxnya. langsung satu box semua. Iya, ya? jadi Yang kita jual satu yang di collect adalah sealed produknya gitu. Oh, Jadi kan sealed produknya sebenarnya menurut aku ya lebih aman. Soalnya kan kalau udah nggak di print ya akan otomatis nantinya akan jadi mahal juga Oke. gitu kan. Nah cuman ada juga orang-orang bilang kan ribet ya nyimpennya. Betul. Karena orang-orang yang main sealed produk kadang-kadang ada bolong sedikit aja harganya turun. Kemarin di pameran Gitu. dia habis itu. Aduh. Iya, ada. Ada yang Iya. Jadi ikut satu pameran, aku pernah punya satu booster bundle tapi seri yang berbeda ya. Iya. Pas pulang lagi masuk ke mobil, kebetulan kena robek tuh. Aduh. Kita kena robek, tapi akhirnya dijual juga gitu. Si boxnya. Boxnya gitu. Karena penyok sedikit orang tuh udah malas mau beli. Iya. Ada yang kayak gitu, ada yang OCD kayak gitu lah gitu. Iya, Tapi ada juga yang kayak ya bodo amat lah, yang penting Iya, punya iya, gitu. penting punya. Gitu. That's why ini sebenarnya boxnya itu yang dalam ya. Iya, ini kayak Makanya. kardus. Jadi ternyata dibuat Iya, ini supaya buat menjaga. akrilik aja iya gitu. Jadi kardus. Oke. Gitu. Menarik. Ini yang paling menarik perhatian saya dari tadi kok. Saya boleh. Boleh. Ini kalau di sini apa nih? Kalau ini semua di dalamnya ada graded Graded PSA lah ya. Kebanyakan aku punyanya PSA doang. Jadi nggak punya yang lain lah ya. Oke. Ada tag satu sih. Lebih bening lah ya. By the way ini di rumah masih banyak ya. Kamu kalau buka Oke. pintu rumah aku itu di itu box semua. Box kayak gini Ya, semua. jadi biasanya ini kan PSA yang aku kumpulin lah ya. Saya boleh. Boleh. Ya? Oke. Oke. Ini PSA-nya lihat di Ini di sini. Ini dia PSA 10 kan? Dia 10 berarti. Oke. Kalau 9 dia akan 9, kalau 8 dia 8, kalau di bawah itu dia akan segitu. Gitu. Jadi ya ini aku kumpulin semuanya yang ilustratornya Shinji Kanda namanya. Jadi di sini ada nama ilustratornya. Ada ilustrator. Iya. Gitu. Oke. Dia dari sisihkan dari set mana, tahunnya berapa, ini ada di sini semua. Gitu. Oke. Dan dia ada beberapa kartu tuh. Dan Jadi- kartu ini tadinya berasal dari deck-deck seperti ini. Betul, gitu. Oke. Apakah semuanya dapat dari buka pack? Enggak. Oh gitu. Enggak. Karena ada yang tadi Ivan Ya, tadi. jadi ya kita sudah bertobat lah untuk buka pack terlalu banyak kan. Karena itu jadinya akhirnya mencobai luck kita terus Iya, gitu. unsur Iya. gamblingnya tinggi. Iya. Iya, kalau dibilang gambling takutnya terlalu negatif. Iya, iya. ya. Tapi di Singapura udah dibilang. Ya itu kan di Singapura bukan di Indonesia gitu ya. Karena itu sebenarnya ngomongin probabilitas lah gitu Benar. ya, gitu. Jadi Probabilitas, gitu. Jadi bukan istilahnya kayak
di kasino enggak gitu kan. Bener. Ya probabilitas aja karena bisa di mapping juga kadang-kadang. Oh dari satu case udah keluar berapa, jadi ngomongin kemungkinan lah gitu ya. Walaupun kebanyakan nge-push luck-nya tuh dibandingin. Berapa summernya udah jualan berapa? Jadi ya kayak gitu. Ada akumulasinya yang kelihatan. Nah, kayak ini kan yang tadi aku bilang nih, Charizard yang lama di 2000 berapa ya? Pokoknya yang vintage itu dia ada nih. Ini yang vintage? Enggak, ini di 2021. Ini 25 tahun yang tadi aku bilang. Dia keluarin lagi tuh Charizard dengan art yang sama gitu. Tapi dengan harga yang lebih murah lah dibanding yang vintage. Karena yang vintage mahal sekali gitu. Jadi ya banyak beberapa ya disimpan di tradingkan juga, at the end akan ditradingkan juga. Gitu. Ini kan yang tadi kata Kopiter, ini salah satu yang rare ya. Ini satu ini berapa? Kalau dibilang rare yang ini enggak sih. Kalau sekarang yang populasinya rendah rare ya si Magikarp ini sih. Magikarp. Ya. Ini kayaknya sama enggak ya? Enggak, itu Giratina itu. Oke. Aku juga kayak Enggak apa-apa. Tenang aja. Jadi kalau Magikarp itu tadi aku tunjukin sekarang di 46 juta. Oke. 46 juta. Ini yang ini. Iya. Yang ini. Ya ikan ini. Tuh aku aja tuh nggak tahu. Iya. Menarik. Tapi bukan karena dia nggak ngasih tahu ya, emang kayak aku kadang kalau aku lagi mau nanya, aku mau nanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini kan banyak seperti ini kok. Saya penasaran aja, misalnya ada satu barang dibilang harganya segini, apakah benar di market ketika kita lempar ke market ditaksir atau laku segitu? Macam-macam sih sebenarnya. Ada juga yang tipikalnya gue mau belinya di bawah itu 10%, 20%, 30%. Ada juga yang misalnya ngomong juga kan ini base-nya eBay. Ya kan? Berarti ada tax, ada logistik cost dan segala macam yang harus di add on lah premiumnya gitu. Jadi benar-benar subject to juga pada saat jualan itu si pembelinya ini mau beli untuk flip atau cuma mau cepet aja nih untung atau gue beli lah lagi koleksi nih, lagi nyari atau buat long term lah. Gitu ya. Disimpan, taruh, udah gue pokoknya suka nih sama kayak contohnya 3 bocil ini ya Trio Kanto. Sorry, bukan ini. Jadi ini sama mana tuh? Satu lagi. Pokoknya ini sama Charmander lah satu lagi. Itu dia mau kumpulin lah gitu ya. Ini tiga ini gitu kan. Jadi ada si Charmander, si Bulba sama Squirtle. Ini kan kecilnya si Charizard, Venusaur sama Blastoise lah gitu. Nah jadi, gue mau ngumpulin ini deh. Ini ya udah dia even bayar lebih mahal dibanding ini, berapa ratus ribu sejuta, gitu. Lagi nyari banget nih, ya udah deh, nggak apa-apa. Karena nggak mengikuti market mekanisme. Istilahnya kita transaksinya jual beli aja, pasar nego, gitu. Jadi benar-benar misalnya jarang nih yang mau ngelepas, gitu. Ya udah orang beli aja. Gitu. Tapi ada beberapa orang, wah, kok price chartingnya segini, aku nawar segini deh. Kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 20% diskon atau berapa gitu. Gitu sih. Jadi macam-macam lah gitu ya. Yang aku seneng memang karena basicnya sales juga kan jualan, jadi ya happy aja gitu. Kalau negonya win ya senang gitu kan. Tapi memang kadang-kadang ada perasaan sedih juga ngelepas barang karena belum tentu mau beli lagi dengan harga segitu tingginya kan itu. Jadi masih ada rasa attach-nya juga ada. Gitu. Menarik banget. Kok ini kan kalau misalnya ya kartu seperti ini nih mungkin kalau kita lihat era yang sebelumnya itu ada namanya, sorry ya saya. Yuk, aku masukin dulu. Misalnya ada yang namanya NFT. Ya itu mungkin apa ya skema bermainnya, skema menjaga volumenya itu sepertinya mirip juga ya. Jadi pasti yang bermain ujung-ujungnya di scarcity-nya kan. Jadi menunjang kelangkaannya pasti. Ini nih yang dikejar. Kalau misalnya Kopiter sendiri ini akan menyimpan ini sampai kapan? Dan
istilahnya kalaupun mau lepas itu lepasnya kapan? Apakah ini akan jadi hobi aja? Ya pasti jadi basicnya sih hobi aja sih sebenarnya ya. Basicnya hobi aja. Kebetulan ternyata tiba-tiba hype sekali dan bisa untung. Kalau aku sih so far ya approach-nya adalah udah untung ya lepas. Tapi memang ada beberapa barang yang tetap aku keep aja gitu. Gitu karena memang itu barang-barang yang mungkin dapatnya itu ada story-nya lah buat aku gitu. Jadi beberapa tetap di keep. One day bisa dilepas nggak? Mungkin aja sih. Atau mungkin diturunin ke anak, nggak tahu juga kalau anak suka gitu kan. Kalau kan gitu. Mungkin ada cycle berikutnya harganya gitu. Jadi lebih. Iya. Karena kan ini kita ngerawat barang lah ibaratnya ya. Jadi kalau buat aku sih ngajarin anak-anak juga ngasih contoh bahwa lu punya apapun itu saat ini nanti one day nggak tahu tuh bisa tiba-tiba mahal. Karena banyak kan, bukan cuma Pokemon kan gitu. Gitu. Punya binder kayak gitu. Iya, jadi kita ngajarin aja gitu dengan cara yang lebih fun kan gitu ya. Iya, gitu. Kayak mungkin kayak sekarang PlayStation yang lama-lama kalau ada orang yang punya Shield masih tersimpan rapi itu mahal sekali. MacBook. Oh iya. Iya, macam-macam itu di Netflix tuh ada yang apa namanya? Di Golden juga tuh di TV seriesnya Golden. Itu dikasih lihat tuh bahwa ada yang ngumpulin Apple zaman dulu sampai sekarang, dan itu dijual sama mereka langsung, dan ada yang beli kolektor. Ya. Jadi kan kurang lebih mirip ya. Secara basic mau apapun itu hobinya, dengan kita mungkin displaynya bagus, taruhnya bagus, simpennya bagus, akan ngajarin. At least kalau aku ya ngajarin anak-anak, ya kan ngasih contoh kan ngerawat barang. Karena one day nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu sih dulu? Si Charizard lama itu yang dulu mungkin dipakai buat main tepok-tepok kalau zaman dulu gitu kan, atau main pokoknya dilempar-lempar aja. Sekarang harganya ya mungkin bisa beli rumah lu gara-gara itu. By the way mau tanya nih, kalau dari sepanjang kamu ini ada nggak kemarin-kemarin kartu yang sempat hype banget diburu banyak orang tapi sekarang hampir nggak ada harganya atau turun banget deh? Nggak turun banyak pasti ada kayak. Contohnya satu aja. Ya kemarin Pika McDonald itu. Pika McDonald keluar. Sempat rame dijual tertinggi tuh di harga berapa? Sampai 6 juta, 7 juta. Sekarang market? Sekarang mungkin di bawah 2 juta. Yang beli di pucuk kasih Yang ada. beli di pucuk benar. Iya. Tapi kita ngelakuin juga kayak misalnya belinya terlalu tinggi di CA. Turunin, maksudnya di average down gitu. Average down. Beli lagi. Pas turun tuh beli lagi. Beli barang yang sama. Iya, barang yang sama. Kadang kalau aku malah diakumulasi. Kadang malah aku pakai cross ini subsidi dari barang lain untuk nutupin itu. Sampai itu nanti ya jadinya quote unquote kayak di bundling ya. Tapi kan ya itu strategi orang ya. Orang bilang lu bisa-bisanya menghibur diri gitu ya. Tapi minimal buat kita tenang. Jadi apa namanya, walaupun ya tadi aku ceritakan sempat beli mahal kartu, sempat terus turun tiba-tiba. Nah itu pas turun mencoba jual, pertama mencoba jual, ternyata nggak ada yang mau jual gitu, maunya murah banget kan. Ya udah akhirnya kita malah beli kan akhirnya COGS-nya turun lah ya. COGS-nya turun baru dilepas tuh. Nah dilepas ini yang satu untung 20%, yang satunya untung sekitar 5-60%. Gitu. Jadi basically persis average down ya. Mirip lah. Tapi jadinya sebenarnya untuk supaya penonton tetap rasional ya, Bahwa bahwa itu cash flow juga sangat mempengaruhi. Pasti. Jadi jangan sampai kayak udah uang cuma segitu-segitunya tiba-tiba beli di pucuk pas turun agak serem sih. Nggak bisa strateginya nggak tahu apa. Nggak ada exit strategi. Soalnya lumayan ya kan, tadi Gabe juga bilang kan ini hobinya lumayan agak mahal gitu. Agak mahal. Jujur aku di sosmed aja suka ditanya. Yang nanya pun teman-temanku, tapi yang cewek-cewek kayak mau nanya dong, itu suaminya ngomongnya gimana ya? Pas beli apa? Persis yang saya tanya tadi ya. Nggak izin kok, nggak izin. Oh nggak izin, minta maaf aja ya. Nah, jadi gini, karena kan kalau kita itu maksudnya suami tuh, kalau aku selalu jawab, dia sudah provide semua kebutuhan rumah tangganya, kan tetap punya uang hobi dong. Ya maksudnya dia juga kayak ke aku juga dikasih uang perawatan. Nah kalau cowok kan misalnya nggak perawatan sampai yang ke salon gitu. Ya misalnya dia ada uang hobi, pergi golf atau apa, ya dari situ aja dia putar sendiri sampai berkembang.
gitu. Jadi dia bahkan bikin rekening sendiri yang terpisah, jadi benar-benar tidak mengganggu dana darurat, tidak mengganggu rekening bersama apapun itu. Nggak mengganggu keuangan keluarga lah setidaknya. Malah lebih aku kalau kayak turun boleh minta top up nggak? Kok dia malah nggak, dia kayak bilang gini aku. Tapi dia juga kayak ya udah mau top up nggak, mumpung harga sahamnya turun. Tapi terus bilang enggak, aku harus bertanggung jawab sama pilihanku sendiri. Bener nggak? Kalau kayak gitu nanti Bener. gitu terus. Setuju. Kok ini bener tadi supaya rasional bahwa ini mungkin kita harus terima fakta bahwa ini sangat mungkin akan jadi cycle aja. Mungkin. Setuju ya, maksudnya Kayak semua instrumen nggak sih? semua instrumen akan ya mungkin ada masa di mana dia naik luar biasa dan akan ada masanya dia kembali ke komunitasnya aja sehingga harganya lebih rasional. Betul. Karena kalau sekarang kayaknya karena banyak istilahnya mereka memindahkan marketnya dari hobis ke market yang nyari cuan. Ya. Market nyari cuan ini kan market paling besar di dunia kan. Apapun kalau dipindahin marketnya ke market nyari duit itu pasti jadi gede. Ya gede, iya. Jadi tetap rasional. Jadi balik lagi di podcast ini juga sebenarnya kita menekankan bahwa ini ada resikonya kalau misalnya mengumpulkan kartu Pokemon tanpa pemahaman yang dalam ya. Betul. Ya yang penting ya nggak usah terlalu wah ini lagi gini ikut semua gitu, beli. Ya kalau mau beli ya tanggung resikonya juga kan gitu, mau turun gitu. Karena kebanyakan yang di dalam mungkin mulainya 2-3 tahun itu bedanya gitu. bedanya lumayan gede soalnya. Aku aja nggak nyangka gitu ya, mulai baru. Tapi kok ngerasa kayak kita lebih enteng ya ibaratnya gitu, karena untung yang dikumpulkan kemarin tuh udah lebih ada di bawah. Iya, seperti gitu, itu, betul. Average-nya di bawah. Betul. Jadi sekarang masa panennya. Iya, walaupun ya maksudnya kita juga jaga-jaga ya, bukan jadi akhirnya punya satu gudang inventory enggak. Inventory kita lumayan cepat fast moving lah. Gitu. Jadi beli pasti langsung jual dulu. Nggak mau terlalu banyak lah gitu. Agak serem juga sih. Mending kayaknya beli Antam aja deh, beli emas. Bener. Tapi kok pertanyaan terakhir nih. Ini kan Ko Peter datang ke sini tiba-tiba pakai baju Arsenal. Kebetulan editor saya sukanya MU kok. Oh gitu ya? Mungkin nanti dia akan edit itu jadi MU nih. Logonya. Tapi MU Arsenal masih temenan baik lah. Ya. Saya Liverpool nih. Itu yang agak serem juga ya. Host sama editor musuhan ya. Iya. Musuhan. Tapi kalau untuk yang bola ada juga ya, Boy? Ada. Bola juga bisa dikoleksi juga ya? Banyak yang koleksi juga. Sebenarnya bola, basket ada komunitasnya. Aku juga ada satu grup isinya memang kartu bola semua tuh. Gitu. Tapi memang kalau aku kartu bola ada Arsenal tuh pasti ada gitu ya. Satu binder isinya pemain-pemain Arsenal, tapi nggak terlalu mendalami itu sih gitu. Karena memang di event-event tertentu juga mereka kadang buka booth juga gitu, karena terlalu banyak gitu kan. Yang dicari biasanya yang ada numbernya, pokoknya berapa per berapa gitu kan. Misalnya nomor 2/100 gitu kan, berarti ada 100 kartu. Ini nomor 2. Iya, atau misalnya cari ya yang topnya one of one gitu. Gitu, misalnya Liverpool nih siapa gitu kan, dia udah one of one-nya siapa gitu, pemain Liverpool, Michael Owen misalnya gitu kan, gitu masa-masa jaya dulu gitu, atau misalnya yang sekarang gitu. Siap deh. Terima kasih banyak Ko Peter dan Gio Olive. Thank you. Thank you.